Hola bestinya kata Ani. Besti, ada info penting nih buat kalian yang nungguin update terbaru dari proses persalinan yang baru aja dijalanin sama Erika Carlina. Setelah sebelumnya cuma nge-spill foto tangan sambil ngumumin nama sang anak, Erika Carlina akhirnya mempublish secara lebih detail proses persalinan yang baru aja dijalani. Berbarengan dengan itu, wajah ganteng anak laki-laki yang diberi nama Andrew Rexiniel pun akhirnya terungkap. Penasaran gak sih Besti? Yuk disimak sampai akhir. Jadi Besti, dari postingan terbarunya di laman Instagramnya, Erika Carlina mengungkap semua rasa penasaran publik soal proses persalinannya yang kabarnya dilakukan melalui operasi sesar. Dari sejumlah foto dan video yang dibagikan, Erika Carlina tampak ditemani oleh orang tua dan sejumlah orang terdekatnya, seperti DJ Bravi sang pacar dan Fuji lo Besti. Full support ya Besti. Tapi Besti, bukan itu yang mau Ani highlight dari postingan Erika tersebut, melainkan wajah ganteng sang bayi yang juga diperlihatkan dalam beberapa foto yang dibagikan. Kalau Ani cuma salvok sama wajah ganteng sang bayi, sejumlah warganet yang ngasih komentar di postingan tersebut malah sampai ada yang berdebat loh Besti. Ada yang bilang wajah baby Andrew mirip Brevi, tapi nggak sedikit pula yang meyakini jika si baby plek ketiplek sama DJ Panda, pria yang diduga merupakan ayah biologis dari anak tersebut. Babynya sehat banget, babynya ganteng, putih, itu yang gue lihat. Dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa, walaupun gue tahu segala macam.
Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan? Penilaian Koko? Ya mirip ibunya lah pasti gitu. Kan ibunya kan Erika itu kan putih aslinya. Iya benar. Tuh Besti, kalau menurut kalian mirip siapa? Ani sih setuju sama Kodensu kalau Baby Andrew mirip sama ibunya. Anyway, terlepas dari kegantengan Baby Andrew yang akhirnya jadi perdebatan warganet, DJ Panda juga menjadi sorotan lantaran sejumlah video yang beredar di sosial media menyebut jika dia dan sang ayah sempat datang ke rumah sakit untuk menjenguk Erika Karlina yang baru aja melahirkan. Sayangnya niatan tersebut belum membuahkan hasil karena katanya Mbak R masih belum bisa bertemu. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah, dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak pergunakan gitu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Emang sih Besti, meski respon dan tindakannya waktu Erika Karlina mengumumkan kehamilan sempat dihujat netizen, DJ Panda tetap menunjukkan rasa bahagia saat tahu Erika Karlina melahirkan anak pertamanya. Di akun Instagramnya, DJ Panda sempat mengcapture postingan Erika Karlina waktu ngumumin kelahiran anaknya sambil menulis kalimat panjang berisi doa dan harapan terhadap kelahiran baby Andrew. Selamat datang ke dunia, Andrew Rexy Neil. Kehadiranmu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, penuh kasih, dan kelak jadi pribadi yang membawa terang bagi sekelilingnya. Semoga Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan dan ketenangan dalam setiap langkah Erika Karlina merawat titipan terindah ini. Semoga cinta di rumahmu selalu cukup untuk membesarkan Andrew dengan bahagia, iman, dan harapan yang tak pernah padam. Namun di luar itu Besti, DJ Panda juga saat ini masih dibayangi kasus hukum loh akibat laporan yang dibuat Erika Karlina terkait dugaan tindak pengancaman dan membocorkan data pribadi yang diduga dilakukan DJ Panda waktu dirinya sedang hamil besar. Bahkan kabarnya polisi akan segera melakukan pemanggilan terhadap DJ Panda untuk dimintai klarifikasi atas laporan tersebut. Ya. Kemarin sudah beberapa yang diundang untuk klarifikasi, ya, diundang ya, beberapa saksi yang diundang oleh Direktorat Kriminal Umum ya, untuk diklarifikasi dan pengiriman undangan untuk berkas untuk yang terlapor itu belum ada, ya nanti akan dijadwalkan pada hari berikutnya, ya, hari berikutnya. Saya kira itu ya. Pak, satu lagi terkait aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab, aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku, kalau tidak pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos, karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Seperti yang sama-sama kita tahu ya, Erika udah membuat laporan polisi di pertengahan Juli kemarin karena merasa diri dan janin dalam kandungannya waktu itu terancam terkait aktivitas yang dilakukan DJ Panda bersama dengan sejumlah penggemarnya di grup WhatsApp. Selain kalimat bernada ancaman, Erika Karlina juga merasa terganggu karena data pribadinya diduga disebarluaskan oleh DJ Panda di grup tersebut. Bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana
beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Untuk terduga terlapor inisial GSS, ya, inisial GSS. Nah, pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya, ya. Terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik, ya. Disampaikan penyidik bukti-buktinya. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku, ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan. Jadi tujuan kamu melakukan pelaporan ini untuk menutupi rasa takut kamu akan teror itu di hari persalinan nanti, atau ada tujuan lain? Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama. Ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Jadi nggak ada. Nah Besti, menurut kalian Baby Andrew itu mirip siapa? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Abidong.